Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmu salihat wa bidzikri nabiyhi tatanazzalu rahmat. Segala puja dan puji bagi Allah. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita mohon kepada Allah nikmat ini Allah jadikan nikmat yang sempurna. Pertama nikmat dukhulul jannah. Dikatakan oleh Nabi, nikmat itu dinyatakan sempurna jika dengan nikmat itu Allah memasukkan kita ke surga. Mudah-mudahan majelis ini membuahkan surga insyaallah. Salawat kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau kita jadi umat yang mulia. Dengan beliau Allah memberikan kita rahmat. Dengan beliau Allah memberikan kita nikmat. Dan dikatakan tidak ada nikmat Allah berikan kepada kita kecuali sebab Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai santri harus meyakini bahawa semua nikmat yang diperoleh santri berkah gurunya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada santri semuanya berkat gurunya. Dan nikmat semua dunia akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di malam hari yang berkah ini bersama guru kita Kiai Haji Syarif Tayyib di Pondok Pesantren Al-Inara, mudah-mudahan Allah berikan cahaya di hati, cahaya di akal kita, cahaya di mata kita, cahaya di lisan kita, cahaya di telinga kita. Seperti doa Nabi SAW, setiap fajar kita disunahkan membaca doaul fajar, dibaca sebelum salat fajar. Termasuk di antara doanya Nabi minta kepada Allah, ya fi basari nur, sisan nur, lisan nur, biqalbi nur, waj'alni nura. Nabi minta cahaya di matanya, cahaya di mulutnya, cahaya di lisannya, dan cahaya di hatinya. Dan beliau minta kepada Allah, waj'alni nura, dan jadikan aku cahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan di pondok Al-Inara, pondok yang bersumber dari cahaya, mudah-mudahan Allah berikan cahaya kepada kita. Ambil bagian cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Pondok-pondok barakah, Kiai antum Kiai Mubarak, nampak di wajahnya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi cahaya. Nampak di wajahnya takwa Allah cahaya. Cinta Ahlul Bait Nabi cahaya. Cinta awliya as-salihin cahaya. Semua taat membuahkan cahaya. Semua taat membuahkan cahaya. Dan cahaya yang Allah berikan kepada hambanya tidak ada yang lebih besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Laqad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian wahai manusia, minallah, dari Allah. Datangnya dari Allah, bukan dari perusahaan, bukan dari organisasi, bukan dari orang kaya, bukan dari pemerintah. Minallah, datang dari Allah untuk kamu. Apa ini? Pasti hal yang hebat dari zat yang maha hebat. Dan dinyatakan oleh Allah, telah datang untuk kamu dari aku, dari Allah. Apa? Nur. Pertama, dari Allah cahaya. Yang kedua, kitabun mubin, Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ma'ruf, jelas. Nur, siapa nur ini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal dari Allah, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Ini cahaya.
Ambil bagian dari cahaya ini, ambil bagian dari cahaya Allah, ambil bagian dari nikmat Allah. Laqad manna lakum id ba'atsa fikum rasul. Allah telah memberi nikmat kepada kamu ketika diutus Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat ini akan menjadi hebat jika hubungannya dengan Nabi Muhammad kuat. Umat ini akan menjadi hebat jika hubungannya dengan Nabi Muhammad kuat. Semakin kuat hubungan dengan Nabi, semakin hebat. Santri semakin berkah ilmunya jika hubungannya kepada Nabi semakin hebat. Ilmu akan Allah berikan berkah jika hubungan dengan Nabi kuat. Semuanya dengan Nabi Muhammad menjadi indah. Ilmu jadi indah jika bersambung dengan Nabi Muhammad. Sanadnya bersambung, akhlaknya bersambung, cintanya bersambung. Orang kaya menjadi indah jika berhubungan dengan Nabi Muhammad. Siapa pun menjadi indah jika hubungannya dengan Nabi Muhammad kuat. Itu kita dengar Habib Ali Habsyi. Balighna Allahumma balighna bijahil, dapat di mahal qiyam fi jiwari Rabbi balighna bijahil fi jiwari khaira Rabbi balighna bijahil. Ya Rabb, kata Habib Ali Habsyi, balighna, sampaikan kami bijahil, dengan kedudukan Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad, dengan kedudukan Nabi Muhammad, sampaikan kami ya Allah. Sampai ke mana Habib Ali? Fi jiwari, sampaikan kami menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi. Dengan minta kepada Allah berkat Nabi supaya bisa jadi orang dekat dengan Nabi. Berkat Nabi menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi. Kembalinya semuanya kepada Nabi. Minta kepada Allah dengan Nabi, yang diminta dekat dengan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Kalau udah dekat dengan Nabi, mendapat ridhonya Nabi, dicintai oleh Nabi, dia dapat dunia akhirat, dia dapat kemuliaan dunia akhirat, dia dapat keindahan dunia akhirat, dia dapat kebahagiaan dunia akhirat. Wahakata para awliya as-salihin, permintaannya dekat dengan Nabi. Dalam doanya, kalau ini mahal qiyam, doanya Habib Ali Habsyi, ghayatu matlabi, ghayatu matlabi, puncak harapanku apa? Dekat dengan Nabi Muhammad. Puncak harapan Habib Ali Habsyi, orang yang udah kenal Allah, orang yang udah sampai ke Allah, bukan hanya wali biasa, tapi pemimpin aulia. Apa puncak harapannya? Dekat dengan Nabi. Ghayatu umat Nabi, puncak harapan. Kenapa? Karena disitulah puncak keistimewaan. Semakin dekat dengan Nabi, semakin dekat dengan keistimewaan. Itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara mereka ada yang mengatakan Anas bin Malik, ada yang mengatakan sahabat yang lain, ketika sebelum turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga kamu ya Muhammad dari gangguan manusia. Sebelum ayat itu turun, para sahabat menjaga rumah Nabi Muhammad. Gak disuruh oleh Nabi, pas mereka menjaga, takut orang munafik, takut orang kafir mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian turunlah ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga kamu dari manusia. Maka Nabi menyuruh semua sahabat yang menjaga rumahnya untuk pulang. Alas, pulanglah kalian semua, nabimu sudah dijaga oleh Allah. Pulang sahabat taat dengan perintah Nabi, kecuali satu. Ada yang mengatakan Anas bin Malik, ada yang mengatakan sahabat yang lain. Walhasil siapapun dia, satu ini nggak pulang. Tengah malam Nabi keluar, melihat sahabat ini berdiri di depan pintu di luar rumah Nabi. Qala malak, alagat amartuka berujung, kenapa kau masih di sini? Tidakkah aku sudah memerintahkan kamu untuk pulang seperti yang lain? Qala ya Rasulullah, ma'an nabi harisuk, saya enggak jaga kamu wahai Nabi. Saya tahu Allah lebih hebat, tapi saya di sini untuk khidmah, bukan untuk jaga. Supaya ketika Anda perlu sesuatu, aku orang pertama mewujudkan itu. Senang Nabi Muhammad karena semangat untuk khidmah kepada Nabi SAW. Karena enggak melakukan hal ini kecuali cinta, enggak melakukan hal ini kecuali mahabbah dan cinta yang membuat dia berbuat itu. Ingin khidmah, ingin menjadi orang yang pertama kali Nabi butuh apapun dia yang melakukan. Ini ta'zim, ini mahabbah, ini penghormatan, ini cinta di hati. Senang Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, salni, kau minta apa kepadaku? Ya, kalimat ini sangat tinggi sekali nilainya. Salni, minta kepadaku. Nabi tidak mengatakan, kamu punya hajat apa, saya mintakan sama Allah. Nabi langsung berkata, mintalah padaku salni. Apa artinya ini? Lisanun Nabi huwa qudratullah wa iradatuh. Lisannya Nabi itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan keinginan Allah. Memang yang memberi Allah, Allahu mu'ti, seperti kata Nabi, Allah dan yang maha memberi. Yang memberi Allah, semua nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satupun dari nikmat kecuali dari Allah. Tapi wa ana qasim, dan saya, kata Nabi, yang diberi wewenang untuk membagi nikmat Allah. Yang memberi Allah, yang diberi wewenang membagi Rasulullah. Maka terserah Rasul. Allah beri kebebasan kepada Rasul, mau ngasih siapapun, mau memberi siapapun. Mau apa? Kalau Allah yang mau. Sebagian orang nggak paham. Dia sok menjaga tauhid dan dia jauh dari tauhid. Maunya menjaga tauhid, merendahkan Habibul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengagungkan beliau, Allah memberikan apa yang beliau mau, Allah memberi wewenang beliau untuk membagi nikmat-nikmat Allah. Ini menjaga. Jangan tawasul sama Nabi, jangan minta sama Nabi, minta sama Allah. Ini Nabi mengajarkan sahabat, mintalah kepada aku. Artinya apa? Apa Nabi mengajarkan syirik? Naudzubillah. Siapa yang tahu tauhid kalau Nabi Muhammad gak tahu tauhid? Miskin, ya, kasihan mereka tidak tahu hakikat agamanya apa.
Dia tidak tahu siapa itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Seakan mereka menjadi orang yang ahli tauhid, ahli ta'ah, ahli ibadah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yahdina wa yahdil jami'. Salni, kata Nabi, minta kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat ini lihat, menjadi orang dekat dengan Nabi udah cukup bagi dia. Seakan-akan gak ada nikmat lagi yang belum dia dapat. Seakan-akan dia menjadi orang yang paling hebat di dunia ini. Padahal hidup miskin, hidup pas-pasan. Tapi dekat dengan Nabi itu udah cukup menjadi kemuliaan yang luar biasa. Ini yang perlu kita rasakan ya ikhwan. Kita menjadi orang mukmin, tapi kita nggak puas, seakan-akan kita merasa kurang. Kita jadi muslim, kita masih nggak puas, kita merasa kurang. Kita menjadi santri, belajar ilmu agama Allah, belajar sunnah-sunnah Rasulullah, kita masih nggak puas, kita merasa kurang. Kita lihat orang yang di luar sana yang lebih harta, kita merasa dia lebih banyak nikmat dari kita. Lihat orang pangkat, merasa mereka lebih banyak nikmat dari kita. Siapa yang lebih besar anugerah dari Allah daripada orang yang ditakdirkan mencari ilmu agama Allah dan mentawadanya Rasulullah? Ya, ini sahabat. Nabi nyuruh dia minta kepadaku. Kalau ya Rasulullah, apalagi yang aku minta? Laqad hadani Allah ilal Islam. Aku telah diberi hidayah oleh Allah menjadi orang Islam dan sekarang dekat dengan kamu. Apalagi? Apa arti kalimat ini? Udah, ini nikmat yang paling besar, nggak ada lagi. Udah, semua nikmat sudah saya dapat. Karena dia mikir akhirat, bukan mikir dunia. Ini pelajaran bagi kita, wahai santri. Jangan kita melihat orang di luar sana karena harta, karena kedudukan merasa lebih hebat dari kita. Lah, salah besar. Kalau ini ada, dikhawatirkan nikmat dicabut oleh Allah. Kata Siti Habib Umar, jangan kita mengira halaqah yang kita belajar fikih, nahwu, sorof, tafsir, hadis, habul itu rendah. Kalau kamu yakini itu rendah, kamu yang rendah berarti. Itu mulia, halaqah itu mulia. Salni, Nabi tetap memaksa, mintalah kepadaku. In huwa labud, harus ya Nabi, saya harus minta. Karena Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sahabat mendapatkan saat yang indah, saat yang istimewa. Nabi mewajibkan dia untuk minta. Lihat apa yang diminta sahabat ini. Kalau memang harus saya minta, wahai Nabi, nggak ada lagi nikmat kecuali satu yang saya inginkan, murafaqatuka fil jannah, menjadi sahabatmu di surga, menjadi teman dekatmu di surga. Itu semangat, keinginan sahabat Nabi SAW. Puncak harapan sahabat Nabi menjadi teman dekat Nabi di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Nabi? Kamu minta hal yang besar. Gimana gak besar? Menjadi bersama Nabi di surga. Surganya Nabi di mana? Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Bukan hanya surga, tapi surga yang paling tinggi. Maka Nabi menyuruh sahabat itu, inni alaihi bikasratis sujud. Kamu minta hal yang hebat, minta hal yang paling istimewa, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu. Perbanyak sujud, perbanyak doa. Wah,
Inilah harapan sahabat Nabi SAW bersama Nabi, dekat dengan Nabi. Alhamdulillah, antum di pondok ini banyak pondok di sana, tapi di pondok antum ini diajari cinta Nabi, diajari muhabbat Nabi. Terlihat dulu kita ada tamu-tamu para habaib, para ulama, antum disuruh lihat mereka, disuruh dengarkan suara mereka, diminta tamu itu untuk menasihati antum. Hadza ni'mah min Allah. Ini antum melihat para dai, antum melihat para habaib, habaib melihat gurunya, para habaib, habaib gurunya itu melihat gurunya, guru melihat gurunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ini nazar nikmah min Allah. Melihat aja itu udah ilmu, melihat aja itu sudah nikmat, apalagi mendengar, apalagi duduk bareng. Usyukuru, ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri, jangan dikecilkan nikmat ini. Ini nikmat besar dan syukuri kepada guru Anda. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak dinyatakan. Yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak dinyatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga nikmat ini. Berapa banyak Habibatullah Muhammad di sini, para habaib, para kiai dihadirkan ke sini, para ulama, para salihin disuruh bicara di depan antum, antum disuruh lihat mereka, mereka disuruh lihat antum. Inilah kebiasaan para aulia salihin. Disuruh melihat, disuruh memandang. Tapi antum banyak melihat orang-orang saleh, tapi dapatnya nggak sama. Ada yang lihat dengan habbah tinggi, lihat dengan ikhtiram tinggi, lihat dengan husnudzan tinggi, lihat dengan ta'zim tinggi. Ini dapat besar, ini dapat nikmat anugerah yang besar. Pandangan itu akan datang terus dan membuat iman kita bertambah terus dan membuat husnul khatimah. Berapa banyak sekali memandang orang saleh dengan pandangan cinta, pandangan ta'zim, pandangan hormat, pandangan husnudzan, membuat orang itu husnul khatimah. Satu kali pandangan membuat dia selamat dunia akhirat. Sebaliknya, naudzubillah, berapa banyak pandangan suudzan, pandangan tahqir kepada orang saleh membuat orang tadi su'ul khatimah, naudzubillah. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini insyaallah saatul qabul, saatul rahmah, waktu Allah kabulkan doa, Allah kabulkan permintaan, maka minta kepada Allah untuk menjadi temannya Nabi Muhammad, untuk menjadi ansar Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi pendamping Nabi SAW. Mulai sekarang hidupkan sunnah Nabi di diri Anda, hidupkan sunnah Nabi di kamar Anda, hidupkan sunnah Nabi di sekitar Anda. Sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Yang belum punya siwak, mulai saat ini jelek sekali seorang santri tidak punya siwak. Ingatkan teman-temannya, siwak. Masuk kamar mandi, ingatkan sahabatnya jika masuk tangan kaki kanan masuk, ingatkan sunnah Nabi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Banyak santri mengeluh tidak repot tuh dapat ilmu. Di antaranya penyebab santri gak dapat ilmu, tahawanuhum ala adabi dukhulil khala. Banyak santri gak dapat ilmu yang manfaat, sulit dapat ilmu. Di antara sebabnya teledor menjaga adab masuk kamar mandi. Itu menjadi penghambat kita untuk dapat ilmu. Masuk kamar mandi, Habib, masuk kamar mandi ada adab. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Allah mengatakan, man tahawana, siapa yang meremehkan bi ayyi rijlin yadkhulul khala, dengan kaki apa dia masuk kamar mandi, enggak peduli kaki kanan kaki kiri, dia enggak peduli. Ibtalahullahu bil faqr,
maka Allah memberi dia musibah kemiskinan, faqr. Subhanallah, apa hubungannya masuk kamar mandi dengan miskin, dengan fakir? Kalau hubungan, sunnah Nabi. Meremehkan sunnah Nabi akan dapat musibah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hati-hati jangan melanggar Nabi Muhammad. Kalau langgar Nabi Muhammad akan ada fitnah atau adzab. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, siapa yang tidak peduli kaki mana dia dahulukan masuk kamar mandi, bukan dia masuk kaki kanan loh ya, nggak peduli kaki mana pun, nggak peduli, nggak dia perhatikan, masuk aja, mau kanan mau kiri, yang penting dia masuk kamar mandi dan keluar tanpa memperhatikan adab. Ibtalahullahu bil faqr. Allah memberi musibah dengan kemiskinan. Ini ditulis dalam kitab Minhajul Talibin, syarah daripada Mughni Muhtad, syarah Minhajul Talibin, laula ma akhbar. Kalau fakir dunia bagi orang yang cari dunia karena tahawun, meremehkan adab dukhulul khala, masuk kamar mandi, demikian juga fakir ilmu. Santai yang tidak perhatian masuk kamar mandi kaki apa, dia akan mendapat musibah, sulit dapat ilmu. Karena itu hidupkan sunnah Nabi di diri kita, di sekitar kita, di pondok kita, supaya dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan guru kita, panjang umur, sehat walafiat, Allah tambah berkah insyaallah di dirinya, di keluarganya, di anak-anaknya, di pondoknya, di santrinya, di orang-orang yang cinta kepada dia atau orang-orang yang dia cintai. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua jadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bisa ada di samping Nabi Muhammad, berjuang menghidupkan sunnah Nabi di diri kita, sunnah Nabi di sekitar kita, sehingga kita masuk dalam hadis Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dialah orang yang cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku bersamaku di surga. Bersamaku aja udah cukup, ditambah di surga. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma hakikna bidalik wa hayyina ma hunalik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.